Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vinina Gita Ananta dari Prodi Sistem Informasi Universitas Madung dengan NIM 321810019. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan waterfall model dan spiral model dalam metode pengembangan perangkat lunak. Jadi yang pertama ada dari pengertian. Jadi waterfall model sendiri itu siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang klasik atau sering digunakan. Bentuknya itu sekuensial linear atau satu arah, jadi dari atas ke bawah sehingga tiap fase harus diselesaikan secara berurutan. Kemudian spiral model, jadi spiral model itu merupakan evolusi yang menghubungkan pengulangan atau iterativeness pada model prototype dan metodis terkontrol pada model waterfall. Jadi spiral model itu pendekatan realistis untuk pengembangan yang skalanya besar dan bekerja dengan membagi model menjadi aktivitas, kerangka kerja atau wilayah tugas. Dan yang kedua ada diagram atau gambaran proses. Jadi di waterfall model itu ada 5 tahapan, yaitu requirement, design, implementation, verification atau biasa dikenal dengan testing, kemudian dan ada maintenance. Kemudian untuk spiral model ada tahapan liaison, planning, risk analysis, engineering, construction and release, dan sistem evaluation. Jadi liaison itu komunikasi dengan customernya, jadi pengumpulan requirement seperti itu. Kemudian di engineering atau construction dan release itu di setiap iterasi atau pengulangan seperti ini, di warna-warna yang beda ini, dia akan menghasilkan prototipe yang kemudian dievaluasi dan diobrolkan lagi ke customernya. Jadi di setiap iterasi itu bakal ada requirement yang baru dan prototipe yang baru. Kemudian di keuntungan atau advantage di waterfall itu cocok dipakai untuk proyek-proyek kecil yang simple dengan requirement yang jelas. Kemudian waterfall juga mudah digunakan dan tidak kompleks. Kemudian estimasi waktu dan biaya dapat diketahui dari awal proyek, dan progres dapat dihitung dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah dijalankan. Kemudian di spiral model, risk management dilakukan berulang atau berkelanjutan sehingga cocok dipakai untuk proyek dengan high risk. Kemudian kepuasan customer terhadap software itu terjamin. Kemudian spiral model itu fleksibel, jadi requirement dapat dirubah di setiap fase agar lebih akurat. Kemudian gambaran hasil proyek atau prototype itu terlihat lebih awal daripada waterfall. Kemudian disadvantage atau kekurangannya, waterfall itu kurang cocok untuk proyek rumit dan kompleks dengan requirement yang berubah-ubah. Kemudian perubahan tak terduga itu tergolong sulit dilakukan atau diatasi. Kemudian gambaran software baru terlihat setelah proyek selesai, jadi nggak ada prototipenya di tengah jalan. Kemudian ada error hanya dapat diperbaiki selama pengerjaan tiap fase. Jadi kalau fasenya udah pindah ke fase selanjutnya, error di fase sebelumnya itu nggak bisa diperbaiki. Kemudian spiral model itu tergolong mahal karena ada pengulangan tadi. Kemudian tidak cocok untuk proyek kecil, jadi proyeknya itu biasanya skalanya besar. Kemudian lebih kompleks dari model SDLC lain. Kemudian terlalu bergantung dengan risk analysis dan waktu pengerjaan proyek sulit diketahui. Kemudian kesimpulannya seperti ini. Jadi intinya itu waterfall itu lebih cocok digunakan untuk proyek kecil dan outputnya itu cuma ada satu. Sedangkan kalau spiral itu biasanya dipakai di proyek besar, kemudian di setiap iterasi atau pengulangan itu dia akan ada prototype dan requirement yang baru. Jadi sekian dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton.